Setelah polemik panjang dan proses hukum yang berliku, semua mata kini menanti proses sidang. Saya masih bersama Sekjen Pradi Bersatu yang juga relawan Jokowi Ade Darmawan dan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin. Sebelum ke masalah sidang yang akan kita hadapi sebentar lagi Bung Kozin, saya juga tertarik pada pernyataan rekan Anda juga, Abdul Ghafur Sangaji, yang pernah bilang bahwa ada pernyataan dari jaksa terkait dengan tawaran yang dilakukan RJ atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo datang dari jaksa. Anda sudah sempat tanya tidak kepada jaksa, ini yang menawarkan langsung adalah Pak Jokowi atau dari jaksanya? Bukan, ini kan bagian dari prosedur plea bergening yang itu merupakan aturan KUHP baru bahwa jaksa ketika melihat perkara ya menawarkan apakah bisa diselesaikan dengan restoratif justice, karena sebelumnya juga sudah ada tawaran lewat kepolisian begitu. Jadi secara prosedur itu oleh jaksa. Normatif. Dan secara substansi saya yang mengapresiasi klien kami baik Pak Roy maupun Bu Tifa yang menolak berdamai dengan Jokowi, menolak meminta maaf karena memang tidak ada kesalahan yang mereka lakukan saat melakukan penelitian begitu. Dan ini juga nanti akan direpetisi saat persidangan pun ini akan kembali ditawarkan. Karena apa? Plea bergening itu bisa terjadi di proses penyidikan, di proses jaksa, pelimpahan, bahkan nanti di persidangan. Nah, memang saya melihat ini adalah ujian ketangguhan Pak Roy ya untuk melawan bagaimana Sulu ini berusaha memperpanjang pertarungan ini agar apa? Sulu berharap tanpa sampai masuk ke persidangan, tanpa ada putusan, tapi mereka ini mengikuti pendahulunya yang sudah gugur duluan, mengikuti Rismon, mengikuti Egy, mengikuti Damai begitu. Nah, namun keteguhan ini yang akan kita ukur apakah sampai pada tahap putusan. Kenapa? Kalau ternyata nanti dalam persidangan ditawari juga nyerah, selesai juga ini barang. Begitu. Sehingga ekspektasi Anda saat sidang nanti akan terbuka atau karena gini, saya mengutip pernyataan dari Rifai Kusumanegara, kuasa hukumnya Jokowi juga, yang menyampaikan atau memastikan Jokowi akan hadir dalam sidang sebagai saksi korban dan menjanjikan akan membawa ijazah SD sampai S1. Seberapa yakin Anda dengan itu? Dari sisi ini sidang harus terbuka untuk umum, wajib, karena ini perkara umum bukan perkara perceraian atau delik-delik yang berkaitan dengan susila ya. Kedua, dari sisi Joko Widodo harus hadir, wajib, karena ini adalah delik aduan murni 310311 sekarang menjadi 343434. Sehingga apa? Kalau sampai saudara Joko Widodo tidak hadir, maka gugur kewenangan menuntut jaksa. Kenapa korbannya saja tidak mau datang, tidak mau diperiksa? Berarti nggak ada, jadi fitnah pencemaran. Yang saya khawatirnya karena ini alternatif, lalu yang pasal fitnahnya dikesampingkan, dia fokus ngejar kriminalisasi dengan pasal 32, 35-nya. Itu yang menjadi satu pertanyaan kami nanti seperti apa. Tapi baliknya satu hal lagi, untuk masalah Joko Widodo menjanjikan akan menunjukkan, ini yang saya masih ragu. Apa yang bikin Anda ragu? Karena orang ini yang sudah ada jaminan loh ini. Iya, karena orang ini yang pernah ngomong ada di kantongnya 11.000 triliun, pernah menjanjikan ada mobil SMK dipesan 6.000 unit. Saya pikir untuk merepetisi janji bohong itu sangat mudah bagi seorang politisi, apalagi politisi yang sukses menjadi pemimpin 2 periode di Republik ini. Make sense gak tuh Bang? Enggak make sense. Kenapa saya bilang begitu? Ini memang yang diinginkan Bapaknya Joko Widodo untuk hadir. Bahkan Pak Jokowi akan membawa sisa ijazah yang tidak disita, yaitu ijazah SD dan SMP. Karena ijazah SMP dan ijazah SMA dan S1 kan sudah disita. Nah gini, saya ingin mengatakan begini Bang Tifa. Kalau memang ini fair, yang lain jangan ikut campur dalam urusan ini, kita serahkan kepada hukum. Saya rasa ini akan terbolak-balik kok. Yang lain ini Anda kasih warning ke siapa? Ya siapa saja bagi pendukung mereka. Iya kan? Yang datang sebagai penjamin, merame-ramekan kontestasi fight hukum kami bersama para Roy Suryo CS. Iya kan? Artinya kalau memang ini mau diserahkan ke hukum, serahkan. Dan kami tahu kok, ini 12-0. 12-0 ini, Bang Tifa. 12-nya apa? Iya kan 12-0 karena kenapa? Tidak ada jalan mereka ini. Mereka tidak memiliki pembanding. Ya. Mereka tidak memiliki saksi kunci UGM yang mengatakan bahwa ini palsu. Mereka tidak memiliki saksi kunci yang menyatakan bahwa ini ijazah dibuat di ABC. Tidak ada, 0. Sehingga kami meyakini ketika ini tidak ada undang-undang, ini sudah lama masuk kok. Iya kan? Nah kami ini bermain normatif, Bang Tifal. Tidak ada kami ini cawe-cawe di dalam hal itu. Yang berlaku adalah permohonan-permohonan tanpa ada yang kita mau samperin untuk menjaga bagaikan bodyguard di rumah sakit, ya kan, mantan jenderal yang dengan gagahnya berdiri di situ. Ini nyindir lagi yang 50 itu tadi gitu. Iya dong, kan ada jejak digital. Jadi gini, Bang Tifal, kami ini apa yang kami
sampaikan ini dengan apa yang kami lihat mata kami gitu. Ada keyakinan bahwa Gitu nanti loh. tetap dipandang bersalah nih Roy Suryo. Jadi Oh ya begini, pasti sederhana dong. saja. Kan di sana selalu Dan mengatakan polisi bahwa juga tidak bilang bahwa bersalah. hasil bukti-bukti itu sudah diuji di lab. Iya. Sederhana begini. Gitu loh. Kalau penyidik, jaksa punya keyakinan bahwa pelaku itu adalah penjahat, pidananya bisa dibuktikan, maka nggak akan ragu untuk melakukan penahanan. Contoh kasus korupsi BGN. Nah, Pagi dicopot, sore kemudian dijemput Jaksa Agung, malamnya langsung ditahan. Kenapa? Ini yakin ini korupsi. saya mau bertanya sama Bang Tetapi Kosi. dalam kasus ini, Izinkan saya bertanya sama ini Bang Kosi. bukan korupsi yang jelas kejahatan. Bang Kosi, saya mau bertanya sama Bang Kosi sekarang. Apakah pada saat penangguhan penahanan itu ada surat pernyataan yang ditandatangani bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi? Sudah, semua itu prosedur biasa. Artinya, ketika kita menandatangani sesuatu itu secara ex officio, apa yang berarti tindak pidana? Enggak, berarti saya ada nggak peristiwa itu? Ada, Saya gitu loh menggunakan Bang. parameter Bang lain. Kosi. Jadi praktik, dan lagi ke kita praktik. mengatakan bahwa ini Kalau tidak praktiknya bersalah gitu loh. bahwa orang kemudian itu diduga vonis melakukan tindak pidana dan bersalah penyidik didakwa itu punya dengan hukuman keyakinan dan ini lain-lain bersalah. itu tentunya di pengadilan. Sejak awal ditahan. Iya Seperti dong. kasus BGN. Langsung ditahan. nggak Ada butuh lama-lama. peristiwa, Bang. Karena persoalannya itu ada dua. Ada Apakah peristiwa, benar Bang. ijazah itu asli? Ini belum yakin. Yang kedua, apakah benar orang yang menyatukan pendapat di muka umum dan di Bagaimana penelitian bisa Anda itu adalah katakan sebuah ini belum kejahatan? yakin? Ini yang Sementara membuat ada jaksa universitas yang tidak mengatakan dia menahan. mengeluarkan. Dan di situs websitenya jelas. UGM menyatakan. Saya menggunakan parameter tidak ditahannya, di antaranya itu adalah praktiknya, berarti penyidik tidak yakin, jaksa Lah, tidak yakin, kalau sehingga tidak yakin ditahan. Bang Kosi, Ya maka suruh tidak dilakukan ditahan. penangkapan. Kan nggak ditahan. Iya, Ya kan? itu Nggak ditangguhkan ditahan, kan? Bang Kosi, bukan Iya, berarti sama. dia terbebas dari Berarti itu, dilepaskan, gitu kan? loh. Karena Nah, kita lihat begini, aja nanti saya balik profitnya. lagi bahwa Profitnya saudara, apakah nanti dinyatakan tidak bersalah? Kalau kejahatan itu Iya kan? benar-benar tidak ada tafsir lain kecuali kejahatan, jaksa nggak peduli omongan orang. Nggak peduli omongan orang mau apapun, saya menegakkan hukum karena saya yakin ini kejahatan dan bahaya sekali kalau ini saya tangguhkan. Tapi hari ini memang kasus ini kasus yang tidak bisa langsung dianggap kejahatan. Inilah yang direpetisi. Kenapa? Karena ini ada Inilah yang irisan direpetisi antara oleh kemerdekaan teman-teman kuasa berpendapat, hukum Roy. meneliti, Gitu menyimpulkan palsu dengan apa yang dianggap itu sebagai fitnah dan Tidak, pembenaran. Sehingga Tidak keyakinan bisa. Anda bahwa ijazah itu nanti walaupun akan tetap ditunjukkan ke persidangan, Anda yakin bahwa itu itu tetap palsu? palsu. Gimana Bang? Coba. Tetap palsu. Coba bayangkan. Masih ada keyakinan seorang, Dan itu diyakini Roy Suryo. Tinggal bahwa keyakinan ini yang bahwa sebelumnya kemudian selalu diyakini bahwa itu. hanya di ruang Kemudian publik, kita mau Roy Suryo mendelivery bukan keyakinan ini Universitas melalui Gajah putusan Mada, pengadilan. Bang Tifal. Dia bukan Universitas Gajah Mada. Dia hanya alumni. Alumni yang sesat pikir. Ya kan? Alumni sesat pikir yang selalu Nah, ini maintenance isu. Redaksinya Gitu. berubah-ubah nih. Sekarang Gitu. ada sesat pikir. Memang Kenapa kita sesat fokus pikir, kenapa saja saya bilang? kepada soal Karena apakah dia kita tidak yakin. linear. Kalau kami Klien ditanya punya saudara- keyakinan, klien itu Bang- keyakinannya adalah 99,9% Klien Bang palsu. Kosi, Dan keyakinan klien itu Bang akan Kosi delivery tidak melalui linear proses sebagai pengadilan. ahli Sehingga yang telematika. dibutuhkan adalah Dan forum perlu diingat, pengadilan untuk dia memutuskan. bukanlah- Menimbang bahwa dia ijazah bukanlah tersebut adalah Universitas palsu, Gajah Mada yang maka demi mengeluarkan hukum Roy ijazah Suryo itu. dibebaskan Itu yang dari perlu segala Anda ketahui. tuduhan. Dan Bahwa karenanya, Anda selalu apa yang sudah dilakukan di Baris Krim Anda membela orang yang salah. Kenapa? Karena dia bahwa bukan diduga UGM. memang UGM sudah penggunaan menyatakan. ijazah palsu Puslapor untuk sudah presiden dua menyatakan. periode ini bermasalah secara Kekebalan hukum. Kernas dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu tidak lakukan. Ini baru pemanasan. Kenapa saya bilang pemanasan? Karena proses sidang belum berjalan, baru akan berjalan nanti. Kita tunggu di pengadilan. Saat Kita ketemu jadwalnya nanti. keluar, Kita ketemu. di Pengadilan Negeri Jakarta Jaksa, Timur. lakukan yang terbaik. Oke. Jaksa abaikan dia. Bung Ade, terima Oke. kasih. Bang Kozin, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rosti. Jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya. Salaman dulu dong.